Ya, shalom semuanya, kita bertemu lagi dalam kontekstual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini kami dari kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai ayat 36. Persilakan. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab dunia. Sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anakmu di bawah pengawasanmu, Akibulat mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata, maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang tercepat dari antara anak-anak tuanmu. Lalu duduklah dia di atas tahta ayatnya, kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya. Bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu. Bunyinya, kami ini hamba-hambamu, dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka. Bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepada anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Israel. Dan adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Israel. Ketika suruhan datang dan memberitahukan kepadanya telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia, lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Israel, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya, dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria, di jalan dekat Bet-Eked, perkampungan para gembala. Bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia Raja Yehuda, lalu ia bertanya, siapakah kamu ini? Jawab mereka, kami adalah sanak saudara Ahazia, dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri. Berkatalah Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup. Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eked 42 orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya setelah berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya. Jika ya, berilah tanganmu. Maka diberinyalah tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke samping ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal.
Selanjutnya Yehu berkata, tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal. Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal. Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka. Sudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, periksalah dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos, seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawalah ganti nyawa orang itu. Setelah Yehu selesai mempersembahkan kurban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu, lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendakiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan, Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Sebelah timur Sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben dan orang Manasye, mulai dari Aroer yang di tepi Sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, karena semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun lama Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Ya, terima kasih. Saudara terkasih, pasal ini menunjukkan kisah heroik dari Yehu dalam membinasakan garis keturunan dari Ahab dan penyembahan-penyembahan berhala yang memang sudah dibangun, diestabliskan oleh Raja Ahab yang jahat bersama istrinya Isabel. Di bagian pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ada tindakan Yehu yang sangat-sangat tegas sekali dalam rangka menggenapi firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui Nabi Elia. Di dalam ayat 10 kalau kita perhatikan dikatakan, ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankan dengan perantaraan Elia hambanya. Nah, apa saja tindakan Yehu? Kita perhatikan di ayat-ayat awal, itu Yehu mengirim surat kepada para petinggi di sana di daerah Samaria dan meminta mereka untuk mendudukan keturunan Ahab untuk menjadi raja. Tetapi para pejabat ini takut sekali kepada Yehu. Ayat 4 dikatakan, tapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita tidak dapat bertahan? Jadi maksudnya yang kemarin itu baik itu Yora maupun ada Asia. Dan
ketika para pejabat itu sudah menyatakan bahwa mereka tidak berani menghadapi Yehu, maka berikutnya Yehu meminta supaya ada satu bentuk komitmen, kesadaran rohani yang besar kolektif dari para pejabat untuk mengikuti apa saja yang dia perintahkan, yaitu membawa 70 kepala 70 anak laki-laki dari garis keturunannya Ahab gitu. Dan para pejabat ini mengikuti. Jadi kita melihat di sini Yehu mengambil sebuah tindakan untuk membunuh 70 anak Ahab, dan kita perhatikan ayat-ayat berikut itu sisa-sisa yang ada di Samaria juga dibunuh. Ayat 17, setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Jadi ini tindakan Yehu membunuh 70 anak, karena ini jelas sudah disampaikan Tuhan oleh Elia, dan jika ini tidak ditaati maka karena ini sistem kerajaan, tentu 70 anak ini punya potensi untuk menduduki jabatan sebagai raja. Itu berarti ada pelestarian kejahatan dari sang ayah. Jadi tindakan Yehu sangat tegas sekali. Yang kedua, kita bisa menangkap di sini bahwa Yehu coba membangun sebuah kesadaran kolektif, kesadaran kerohanian dari para pejabat kota itu, para pembesar kota, terkait dengan historisitas kehidupan Ahab dan keluarganya yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka disadarkan untuk mau ikuti apa yang dikatakan Yehu, karena ini sebuah tindakan dalam rangka menegakkan the holiness of God. Jadi ini masalah kekudusan Allah itu. Dan nanti kita lihat tindakan Yehu berikutnya berkenaan dengan monoteisme yang betul-betul totalitas yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, selain keluarga Ahab, keturunan Ahab, juga Yehu juga membunuh garisnya keturunan dari raja kemarin kita lihat dibunuh itu, yaitu Ahasia. Ini kita temukan di ayat 12. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria di jalan dekat Bet Eket, perkampungan para gembala, bertemulah ia dengan sanak saudara Ahasia. Nah, keturunan ini pun mereka mencoba mengambil hati dari Yehu dengan mengatakan bahwa kami adalah sanak saudara Ahasia dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri. Tapi Yehu dengan tegas mengambil tindakan juga untuk membunuh semua rumpun keluarga dari Ahasia ini. Nah, tindakan berikutnya yang kita lihat adalah Yehu menghapus semua nabi, imam, dan para penyembah berhala serta membakar semua berhala. Ini kita temukan di ayat 18 sampai bagian-bagian terakhir, di mana dia mengambil sebuah strategi untuk mewujudkan tujuan itu dengan cara membangun sebuah kesempatan untuk diadakan sebuah hari penyembahan korban yang besar, dan semua orang diundang ke situ. Bahkan dia mengatakan dia akan bertindak lebih komit terhadap Baal dibanding Raja Ahab. Dan semua imam, nabi Baal, demikian juga para penyembah Baal itu berkumpul di situ. Tapi kemudian dia membuat sebuah pemisahan yang tegas, strateginya sangat baik. Nabi, imam, dan para penyembah Baal itu berpakaian seragam, begitulah seragam ibadah. Dan ini untuk memastikan bahwa nanti para bentara akan mengambil tindakan membinasakan semua nabi, imam, dan penyembah Baal ini tanpa tersisa, dan tidak terjadi kesalahan tindakan pada orang-orang yang tidak menyembah Baal. Dan ini yang dilakukan oleh Yehu. Semua orang itu dibunuh, dan bukan itu saja, ayat 28, 26, mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Jadi tindakan Yehu ini luar biasa. Nah, bagian kedua ini kita melihat bagaimana komitmen dari Yehu untuk menegakkan monoteisme itu. Jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Dia membakar semua fasilitas logistik pendukung ibadah itu dan membinasakan nabi, imam, pejabat-pejabat spiritualnya, dan juga para penyembah berhala.
Ini suatu bentuk komitmen yang tegas sekali, dan pengalih fungsian beberapa barang itu sangat-sangat kontras sekali dari sudut nilai. Tadinya menjadi tempat atau bahan-bahan atau ya material untuk mendukung ibadah, sekarang dibuat sebagai material untuk dijadikan material untuk membuat jamban gitu. Dan ayat 28 dikatakan, demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Sebuah total komitmen untuk membersihkan penyembahan berhala, menegakkan monoteisme itu, dan tadi garis keturunan, yaitu di keturunan dari Ahazia maupun Ahab itu dibunuh semuanya. Nah, tindakan-tindakan yang luar biasa ini tentu dengan ringkas kita bisa menangkap bagaimana ketaatan Yehu kepada firman Tuhan, dan itu terbukti nyata melalui tindakan-tindakan ketaatan itu dengan membunuh semua anak dari keturunan Ahab maupun Ahazia, dan menghancurkan tugu-tugu berhala. Demikian juga membinasakan nabi, imam, dan para penyembah berhala. Bisa kita bayangkan kalau hal ini terjadi, maka diperlukan sebuah langkah-langkah ekstraordinari untuk membangun kembali spiritualitas yang murni. Nah, di sini menjadi catatan yang kurang dari Yehu, dikatakan ayat 29, hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Ya, ketika Yerobeam bin Nebat ini jadi raja, memang dia membuat dua anak patung lembu, ya, patung anak lembu emas, ya, dan ditempatkan di dua kota, Betel dan yang ada di Dan, dan mengklaimlah inilah yang membawa nenek moyang kita keluar dari Mesir ke tanah Samaria ini. Dan ini Yehu tidak mengambil tindakan untuk menghancurkannya. Namun respon Tuhan terhadap segala kebaikan Yehu terlihat di sini di ayat yang ke-30-31, di mana keturunan Yehu dikenan Tuhan untuk bertakhta sampai keturunan yang keempat. Ya, tentu menarik pertanyaan kita tentang keturunan keempat, kenapa harus sampai ke sana? Yang pertama adalah, yang poin pertama perlu kita hayati, yaitu bahwa ketaatan itu Tuhan yang mengapresiasi ketaatan orang percaya, ketaatan dan tindakan nyata dari Yehu sebagai wujud ketaatan itu diapresiasi oleh Tuhan, di mana garis keturunan ini beri kepercayaan untuk duduk sampai takhta keempat. Tapi yang kedua, dengan batasannya itu berarti bahwa ya, garis keturunannya Yehu juga tidak panjang sekali atau tidak permanen. Ada titik-titik kemerosotan di keempat dan seterusnya. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa ya, biasanya garis keturunan ketiga, keempat kalau diasumsikan satu keturunan 40 tahun, berarti tahun ke 161 dan seterusnya, atau mungkin saja di akhir-akhir garis keturunan ketiga itu kebobrokan dari leadershipnya itu akan tampak jelas, dan dampaknya itu juga bisa terlihat, sehingga akan timbul ketidakpuasan dan koreksi-koreksi terhadap keturunan yang sudah bertakhta beberapa generasi sebelumnya. Dan itu juga ya akan terjadi di keturunan Yehu, bagaimana dosa-dosa Yehu yang tidak secara tegas tuntas ya, menghancurkan juga dua anak lembu emas itu, dari koreksi dari garis keturunannya, sehingga akan muncul generasi baru yang berkomitmen untuk hidup lebih baik dibanding 4 garis keturunan yang bertakhta itu. Dan inilah suatu catatan penting yang harus kita hayati juga, ya, bahwa total komitmen, total ketaatan dituntut dari setiap orang percaya. Dari bacaan kita pagi ini dan kebenaran firman Tuhan kita renungkan bersama, mari kita lihat beberapa kebenaran kekal dalam masa kepemimpinan Yehu kurang lebih selama 28 tahun itu. Yang pertama, bahwa Allah menghendaki penguasa, para pemimpin dan rakyat itu taat secara total kepadanya itu, ya, sebagai total komitmen untuk monoteisme itu, dan juga ya
kekudusan, ya, masalah holiness itu. Yang kedua, ketaatan kepada Allah mendatangkan berkat yang berkelanjutan, sekalipun itu tidak permanen pada keluarga Yehu, tapi bagi kita orang percaya, kita yang belajar pagi ini, mari kita meyakini obrolan oleh firman Tuhan bahwa kehidupan yang taat Tuhan berkehendak itu, dan Tuhan apresiasi segala bentuk ketaatan orang percaya. Aplikasi bagi kita, yang pertama, sudahkah saya dan saudara taat total kepada kehendak Allah dalam segala situasi dan kondisi, dan tentu mewujudkan dengan menyingkirkan segala dosa yang menghambat kehidupan yang berkenan kepada Allah, menghambat kekudusan itu, menghambat penyembahan yang totalitas, monoteisme kepada Allah kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Yang kedua, maukah saya dan saudara melalui kata dan perbuatan mempengaruhi orang lain untuk hidup taat dan tidak berdosa. Kalau Yehu praktik hidupnya itu mengakibatkan orang Israel berdosa kepada Tuhan, biarlah kita mau bersama-sama semua yang join di Gamaliel Morning Prayer ini, keluarga kita, rekan-rekan sekalian, bahkan orang-orang di sekitar kita pengaruhi agar hidup taat, dan yang jauh pun boleh kesaksian melalui kata dan perbuatan mereka pun datang pada Kristus Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dosa dan hidup memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, amin. Kita sambut firman Tuhan pagi ini dengan satu lagu, Ku Taat Perintah-Mu Tuhan. Kita semua mau taat pada firman Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar menanggung, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena pagi ini kami terus diingatkan untuk taat kepada Tuhan secara total dan membawa orang lain juga taat kepada Tuhan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semuanya bisa terus mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami mau terus membagikan berkat Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada banyak orang-orang lain supaya taat dan orang-orang yang benar. Kami meyakini Tuhan memberkati berlimpah-limpah, anak cucunya pun tidak akan minta-minta, tapi menjadi berkat dan punya kebenaran itu dan membagikan kebenaran itu, memberkati orang lain. Tuhan melindungi kami semuanya supaya kami tetap dalam Yesus tanpa kesakitan, tanpa dosa, hidup dalam kebenaran, memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan terus memberkati.